Shalom, selamat siang semuanya. Halo, selamat siang. Kita akan memulaikan pembelajaran kita hari ini, namun kita awali dulu dengan berdoa. Silakan, ada yang boleh memimpin doa untuk membuka pelajaran ini? Oke, silakan, Gia Farah. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat dan tuntunan-Mu kepada kami, hingga kami masih boleh ada sampai saat ini. Sekarang ya Bapa, kami akan memulaikan pembelajaran kami, kiranya Engkau memberkati itu, agar boleh selesai dengan baik. Inilah doa dan sembahyang kami, yang kami bawa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus kami. Sebelum lanjut, kita cek dulu kehadiran. Ini ada 11 peserta didik, berarti ada yang kurang satu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mohon informasi. Semandagi ya. Oke, kita akan memulaikan pembelajaran hari ini. Masih semangat ini, walaupun sudah tengah hari ya saat ini. Oke, sebelum lanjut mungkin kita sedikit bermain games, boleh? Kalau Bapak sebut Indonesia, kalian harus balas dengan Jaya Jaya. Kalau saya sebut Merdeka, kalian langsung tepuk tangan begini. Indonesia. Merdeka. Indonesia. Merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Merdeka Indonesia. Indonesia merdeka. Jaya jaya jaya. Jadi kita akan melanjutkan materi kita dari materi sebelumnya, yaitu tentang momentum dan impuls. Kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua di pertemuan di materi ini, yaitu tentang hukum kekekalan momentum. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang, sedikit mengingatkan kembali ya, tentang momentum yang disimbolkan dengan huruf P, yang merupakan hasil kali antara massa dan kecepatan ya. Kemudian juga kita sudah mempelajari tentang impuls, bahkan juga sudah mempelajari hubungan antara momentum dan impuls ya. Jadi ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang diambil dari indikator pembelajaran, yaitu kita akan menerapkan konsep hukum kekekalan momentum dalam fenomena kehidupan sehari-hari dan menentukan pemecahan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan hukum kekekalan momentum. Dilanjutkan kita juga akan menyajikan data penerapan hukum kekekalan momentum dalam simulasi. Jadi seperti pembelajaran yang lalu, kita akan menggunakan simulasi di sini, dan nantinya setiap kelompok akan mencoba mempresentasikan masing-masing hasil diskusi kelompok berkaitan dengan simulasi yang digunakan ini. Jadi nantinya seperti biasa ada kelompok yang dibagikan di sini. Ya, ini adalah pembagian kelompoknya. Nanti diatur untuk bekerja sama dalam kelompok. Kali sini tadi Semandagi tidak hadir ya. Jadi kelompok 1 tidak apa-apa ya, hanya 3 peserta didik, yang lain 4 peserta didik. Ya, nantinya seperti biasa nanti akan ada LKPD yang akan digunakan untuk menuntun kalian dalam pembelajaran hari ini. Kemudian juga dengan simulasi. Mari kita nonton berita singkat ini. Dan saya mau tanya, kalau kamu waktu masih kecil tuh aktif ya, suka sekali masak ini kan, main kelereng. Oh, saya juaranya kalau main kelereng. Di kampus saya itu juara pemain kelereng, dan biasanya juara pemain gundu namanya kalau di kampus saya. Dipanggilnya gundu ya? Oh, tapi kalau misalnya kamu doyan gundu, kamu harus ke tempat yang satu ini. Tempat apa emang? Jadi di Inggris, di sana memang agak jauh sih, tapi di sana itu ada kejuaraan kelereng internasional. Siapa tahu kamu bisa menyandang gelar pemain kelereng terbaik sedunia? Ayo. Belum mengucur, penuh konsentrasi dengan teknik khusus dan gerakan tenaga maksimal. Jadi sini ada berita bermain kelereng. Coba yang mic-nya dimatikan dulu. Ini adalah kejuaraan kelereng tingkat dunia. Hanya orang dewasa yang boleh memainkannya. Pesertanya pun dari berbagai belahan dunia, mulai Inggris, Amerika, hingga Jerman. It's very exciting. Oh, it's really good. You get marbles running through your hands. They're very tactile, very nice. But when you shoot the marble, it gives you a feeling of
Now, what you're doing, being able to sort of achieve something. Permainan ini diyakini sudah berlangsung selama ratusan tahun yang lalu. Dan parkiran mobil ini jadi tempat sejarah sejak pertandingan kelereng dilombakan di tempat ini pada abad ke-14 lalu. Dan tim Erzgebirge dari Jerman jadi juara dalam perlombaan kelereng kali ini. Tim ini kalahkan jagoan dari Inggris dan Cross 49 di final pada Jumat lalu. Tim kelereng Jerman meraih kemenangan 5 kali bersama. Kelas 5 benar. Ya, Kelas banyak sekali permainan yang berhubungan, yang ternyata ada hubungannya dengan fisika, dan kelereng ini salah satu permainan tradisional yang menerapkan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi materi hari ini yaitu tentang hukum kekalahan momentum. Kira-kira ada hubungannya enggak dengan materi hukum kekalahan energi? Ya, di SMP kan pernah belajar juga hukum kekalahan energi. Masih ingat hukum kekalahan energi itu bagaimana? Energi tidak dapat habis, hanya bisa berubah bentuk. Nah, energi tidak dapat habis. Energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi bisa berubah. Nah, berubah ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Apa hubungannya dengan hukum kekalahan momentum? Ya, apakah momentum benda bersifat kekal seperti itu? Momentum kita bisa berpindah ke bentuk. Menurut saya hubungannya itu kecepatan. Itu momentum benda hanya berpindah saja. Momentum benda hanya berpindah. Nah, coba itu yang mungkin kita coba cari tahu dalam pembelajaran hari ini. Boleh? Oke, untuk itu Bapak tadi sebelum masuk kelas Bapak sudah membagikan LKPD ya di WA group, jadi silakan diambil di download. Oke, itu ada LKPD yang tujuannya itu merancang percobaan hubungan momentum, kecepatan dan massa benda ya dengan kritis dan benar. Dan nantinya kalian akan menganalisis data hasil pengamatan tentang hukum kekalahan momentum ini dengan benar. Tinggal kalian membuka, kalau misalkan ini Word, kalian tinggal tekan kontrol dan tahan kontrol dan klik alamatnya, pasti akan menuju ke satu browser yang bisa digunakan untuk membuka simulasi ini. Kemudian nantinya di bagian simulasi, pilih intro dan menjentang more data, mengatur posisi benda pada koordinat X sama dengan -1 dan benda 2 di koordinat X sama dengan 1, mengganti besaran hukum kekalahan momentum seperti massa dan kecepatan awal sesuai dengan yang ditentukan. Ya. Kemudian menjalankan simulasi. Oke. Tampilan simulasinya akan seperti ini ya. Kalau sudah jelas, silakan coba di. Saya ada Pertanyaan, Mustafa? Ya. Mana yang lebih penting? Mana yang membuatnya lebih penting untuk momentumnya? Masanya lebih tinggi atau kecepatannya lebih tinggi? Dua-dua memiliki pengaruh, ya. Dua-dua memiliki pengaruh. Semakin besar massa, tentunya membuat momentumnya semakin besar juga. Semakin besar kecepatan, tentunya juga membuat momentumnya menjadi juga lebih besar, ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk kecepatan, ya, kalau misalkan kecepatan 0, sebesar apapun massa, maka momentumnya 0, ya kan? Karena itu hasil kali. Boleh? Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mungkin mau bertanya sebelum lanjut? Kalau gitu silakan dikerjakan di laptop masing-masing, komputer masing-masing ya, di kelompok masing-masing. Jangan lupa berdiskusi dengan teman sekelompok untuk mendiskusikan hasil ini. Jadi di sini ya, silakan juga menjawab yang bagian F, analisis data. Jadi di situ berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa silakan kalian menjawabnya sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan pada LKPD ini ya. Kalian bisa melihat hubungan momentum, kecepatan dan massa benda ya. Berdasarkan hasil pengamatan kalian, hubungan massa, kecepatan dan momentum baik sebelum tumbukan maupun setelah tumbukan itu seperti apa? Berdasarkan hasil pengamatan kalian di simulasi masing-masing, di kelompok masing-masing. Nah, itu yang kalian catat di sini. Itu yang akan menjadi tagihan sebentar ya untuk dipresentasikan. Oke, ini menjawab yang analisis. Coba sebentar dipresentasikan ya. Gunakan saja kalimat yang sederhana yang bisa dimengerti. Ini kelompok 3 ya. Silakan diskusi bertanya dengan teman sekelompok apa yang mesti dicatat di situ ya.
Jangan sebaiknya coba kerja dengan kelompok, kalau misalkan tidak bisa dijawab sendiri. Ini pekerjaan kelompok, diskusi kelompok. Nantinya sebentar. 1 menit lagi nanti masing-masing kelompok ya bersiap-siap ya. Persiapkan 1 orang untuk membagikan layarnya, membagikan pekerjaannya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Yang nomor pertama itu M1 sama dengan 1, M2 sama dengan 1, P1 sama dengan 1, P2 sama dengan min 1. P1-nya sama dengan 1, P2-nya sama dengan min 1, P1 aksennya sama dengan min 1, P2 aksen sama dengan 1, P1 aksen sama dengan min 1, dan P2 aksen sama dengan 1. Oke, dari analisis ini kami akan mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama adalah semakin besar massa benda, maka momentum benda semakin besar. Yang kedua, semakin tinggi kecepatan, maka momentum benda semakin besar. Yang ketiga, jumlah momentum benda sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum benda setelah tumbukan. Kemudian kelompok Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Nomor 1, M1 sama dengan 2, M2 sama dengan 1, P1 sama dengan 1, P2 sama dengan negatif 1. Maka kami mendapatkan P1 sama dengan 2, P2 sama dengan min 1, V aksen 1 sama dengan negatif 0,33, P aksen 2 sama dengan 1,67, P aksen 1 sama dengan negatif 0,67, P aksen 2 sama dengan siapa yang mau baca? Berdasarkan hasil analisis data yang kami analisis, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kecepatan, maka momentum benda semakin besar. Yang kedua, semakin besar massa benda, maka momentum benda semakin besar. Yang ketiga, benda 1 dengan momentum yang lebih besar setelah tumbukan akan menyebabkan benda 2 bergerak lebih cepat, sedangkan benda 1 menurun. Yang keempat, arah kecepatan benda, negatif atau positif, harus diperhatikan dalam percobaan. Yang kelima, jumlah momentum benda sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum benda setelah tumbukan. Terima kasih. Oke, lanjut ke kelompok yang terakhir, kelompok 3 silakan. Baik, dari data hasil pengamatan kami, nomor pertama itu M1 sama dengan 3, M2 sama dengan 1, P1 sama dengan 1, dan P2 sama dengan min 1. Itu mendapatkan hasil P1 sama dengan 3, P2 sama dengan min 1, P aksen 1 sama dengan 0, dan P aksen 2 sama dengan 2. Dan P aksen 1 sama dengan 0, dan P aksen 2 sama dengan 2. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum benda setelah tumbukan. Yang kedua, setelah tumbukan, tidak selalu benda akan berlawanan arah. Benda setelah tumbukan dapat bergerak searah jika momentum salah satu benda jauh lebih besar dibandingkan benda lain. Di 3 hasil analisis tadi, yaitu ada jumlah momentum sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Itulah yang dimaksud dengan hukum kekekalan momentum. Ya, itu yang dimaksud dengan hukum kekekalan momentum. Jika 2 benda bermassa M1 dan M2 serta memiliki kecepatan V1 dan V2, artinya memiliki momentum masing-masing bertumbukan, maka jumlah momentum benda sebelum tumbukan akan sama dengan jumlah momentum benda setelah tumbukan. Inilah yang dikenal dengan hukum kekekalan momentum. Ini adalah jenis tumbukan lenting sempurna. Berarti ada jenis tumbukan yang lain. Itulah yang akan nantinya kita pelajari di pertemuan berikut mengenai jenis-jenis tumbukannya. Di akhir pembelajaran ini kita coba tes uraian, boleh? Coba silakan dikerjakan ini. Siapa yang boleh jawab nomor 1? Angkat tangan. negatif 7,5 meter per second ke arah selatan. Bagaimana yang kelompok lain? Oke, Cindy. Silakan Cindy. Nomor 2 yaitu 16 meter per sekon ke depan. Bukan ke depan. Oke, terima kasih banyak ya untuk sudah terlibat dengan aktif di pembelajaran hari ini ya. Tepuk tangan dulu untuk pembelajaran hari ini. Dan pembelajaran hari ini sudah selesai sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Siapa yang boleh pimpin doa? Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan, karena atas penyertaan-Mu kami bisa selesai mengadakan belajar mengajar. Ya Tuhan Yesus, semoga apa yang diajari oleh Bapak Guru kami bisa berguna bagi kami di masa sekarang maupun masa depan. Berkati juga Bapak Guru kami ini, semoga Engkau anugerahkan hikmat kebijaksanaan dalam mengajari kami. Hanya ini yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih banyak semua sudah join hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak semua.
Sudah boleh. Terima kasih.